Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan inspiratif, Amiruddin Majid si rambut putih official kali ini menyapa kita semua berkaitan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen RKPDS. Baiklah kawan-kawan inspiratif, jangan lupa ya like, share, and subscribe-nya untuk mengupdating informasi yang akan kami share kepada kawan-kawan inspiratif sekalian. Baiklah kawan-kawan, untuk tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen RKPDS tahun 2023, di akhir video ini akan kami sertakan link dokumen pendukung terkait dengan dokumen penyusunan RKPDS 2023. Untuk penyusunan dokumen RKPDS tahun 2023 kali ini, rujukan regulasi kita adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Di mana tahapan paling pertama adalah pembentukan tim penyusun. Nah, di mana tim penyusun ini sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendes 21, ini minimal 7 orang dan maksimal itu tidak terbatas, yang penting jumlahnya gasal. Jadi 7, 9, 11 dan seterusnya. Di mana di jumlah 7 orang tadi masuk di dalamnya adalah kepala desa selaku pembina. Jadi jangan misalnya anggotanya 7 ditambah dengan kepala desa jadinya 8, tidak seperti itu ya kawan-kawan inspiratif. Selanjutnya untuk tahapan proses pembentukan tim ini kita sangat berharap jangan hanya main tunjuk, tapi minimal pemerintah desa melakukan identifikasi kira-kira siapa yang berpotensi untuk masuk sebagai anggota tim penyusun. Ini kita sangat berharap seperti ini dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang memang mampu dan qualified, sehingga output dari kegiatan-kegiatan dilakukan oleh tim penyusun ini minimal dapat menghasilkan dokumen RKPDS yang berkualitas. Selanjutnya setelah dilakukan identifikasi, ya kita sangat berharap kemudian dipanggil yang berpotensi tadi dan ditanya tentang kesiapan dan kesediaan. Kalau misalnya yang berpotensi untuk masuk sebagai tim tadi sudah siap, ya kepala desa menerbitkan surat keputusan sebagai legalitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tim penyusun RKPDS. Sebagai konsekuensi dari SK tim, ya berarti secara otomatis biaya operasional yang mengikat untuk tim penyusun tadi itu harus disediakan di APBDes tahun 2022 ini. Kenapa itu harus dilakukan? Artinya untuk menjaga kualitas kerja yang dilakukan oleh tim penyusun. Ini untuk menghindari skenario terkadang ada di beberapa desa untuk menghindari membengkaknya anggaran sehingga terkadang memaksimalkan perangkat desa yang ada tanpa ada tambahan anggaran. Saya kira ini jangan dilakukan, tetap diporsikan untuk biaya untuk tim penyusun dokumen RKP. Untuk tahapan biaya tadi itu antara lain biaya bisa dialokasikan untuk honor, tapi catatannya jika honor sudah dialokasikan maka untuk direalisasinya tidak perlu ada biaya transport dan biaya konsumsi. Tinggal mungkin yang perlu ditambah adalah biaya penggandaan, biaya fotokopi, dan biaya ATK lainnya. Selanjutnya setelah tim terbentuk, maka beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh tim. Yang pertama itu menyusun rancangan. Nah, rancangan yang disusun ini adalah kawan-kawan tim penyusun cukup mengisi format yang ada di lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Lanjut, dasar kawan-kawan tim penyusun mengisi format tersebut adalah yang pertama ada informasi berkaitan dengan pencermatan program dan pagu indikatif. Nah, pencermatan program yang dimaksud adalah melihat atau mendeteksi atau mencari informasi kira-kira kegiatan Pemda yang berpotensi masuk ke desa kita di tahun 2023 itu apa saja. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau anggaran. Selanjutnya teman-teman tim penyusun juga mencoba mencari informasi pagu indikatif. Ya, artinya pagu indikatif ini ancar-ancar pagu yang akan masuk di tahun 2023. Tapi kemudian jika pagu ataupun program indikatif ini sampai dimulainya tahapan penyusunan rancangan RKP kemudian belum ada informasi, maka kemudian tidak stagnan kegiatan tim penyusun, tetap kita merujuk pada pagu anggaran di tahun 2022. Nah, itu yang jadi rujukan untuk pagu indikatif. Selanjutnya hal yang akan dilakukan oleh tim penyusun adalah coba mereview kegiatan-kegiatan APBDes dan RKPDes kita di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kegiatan apa yang sudah diimplementasikan oleh desa di tahun 2015, 16 sampai tahun 2022, itu coba dilihat kira-kira apa yang tidak jalan, apa yang belum maksimal. Nah, supaya kita tidak menghasilkan kegiatan yang sifatnya menara gading yang tidak bermanfaat, kita sangat berharap di 2023 menjadi konsen
untuk kegiatan dianggarkan di kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2023. Selanjutnya pencermatan matriks RPJM. Jadi kalau pencermatan RPJM ini kawan-kawan tim penyusun cukup melihat matriks yang 6 tahun itu, ada tahun pertama, kedua, ketiga dan sampai tahun ke-6. Kemudian kita lihat tahun yang berkenaan dengan dilakukannya penyusunan dokumen RKP. Jadi misalnya kalau kepala desa itu dilantik tahun 2021, maka untuk penyusunan dokumen pencermatan dokumen RPJM Des di tahun 2023, maka yang dilihat adalah di kolom tahun ke-2. Yaitu tahun pertama di 21, tahun pertama 21, tahun kedua 22, berarti masuk di tahun ketiga 2023. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan inspiratif. Selanjutnya tim penyusun juga coba membuka aplikasi sistem informasi desa. Di sana ada pencermatan tentang laju pencapaian SDGs. Tapi kemudian kalau di sistem informasi desa belum tersedia dokumennya, maka teman-teman tim penyusun bisa menjadikan data dasar itu database yang dilakukan oleh tim pendata SDGs di tahun 2021 kemarin. Selanjutnya yang jadi patron lagi adalah hasil rembuk stunting, di mana rembuk stunting ini dihadiri oleh kelompok-kelompok masyarakat yang konsen di bidang kesehatan, pendidikan yang berkaitan dengan stunting. Dan yang terakhir adalah hasil keputusan rapat berkaitan dengan revitalisasi BUMDes. Dari sejumlah kegiatan yang dicermati dan hasil rembuk stunting dan revitalisasi tadi, inilah kemudian teman-teman tim penyusun akan mengisi format rancangan RKPDes. Setelah ini terisi, kemudian tim penyusun konsultasi dengan kepala desa. Jika kepala desa tidak setuju, maka tim penyusun segera melakukan perbaikan pengisian format. Jika kepala desa sudah setuju, kemudian lanjut di tahapan selanjutnya, yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Di musrembang ini, tim penyusun yang presentasi, bukan siapa-siapa. Jadi yang presentasi itu tim penyusun mempresentasikan format Excel yang sudah diisi tadi. Kemudian apa yang dipresentasikan, yaitu nomor, kemudian nama dan jenis kegiatan, kemudian korelasinya dengan tujuan SDGs, kemudian lokasi dan sumber anggaran. Jadi dia belum membahas jumlah anggaran. Kemudian siapa yang hadir? Yang hadir adalah kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Kemudian yang mengundang untuk yang menghadiri musrembang adalah pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan musrembang desa selesai, maka tim penyusun melakukan survei harga. Ya, tadi di musrembang desa sudah dipilah mana yang akan dianggarkan di APBDes desa di tahun 2023 dan mana yang akan diusulkan ke Pemda Kabupaten, Provinsi maupun APBN. Nah, yang untuk dianggarkan di APBDes itu wajib sudah didetailkan dengan anggaran. Dengan tahapan awal kegiatan adalah melakukan survei harga terkait dengan kegiatan yang sudah disepakati di musrembang. Selanjutnya untuk kegiatan fisik dibuat desain dan RAB. Untuk kegiatan pengadaan itu dibuat spesifikasi dan RAB-nya. Selanjutnya tim penyusun juga menyusun draft peraturan desa tentang penetapan dokumen RKPDes dan daftar usulan RKPDes tahun 2024. Setelah itu rampung, kemudian masuk di musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini gaweannya BPD. Jadi catatan pentingnya di sini adalah jangan pernah ada pelaksanaan kegiatan musyawarah desa jika jumlah anggota BPD itu tidak quorum. Artinya quorum ini maksud kalau jumlah anggota BPD-nya itu 5 orang, maka minimal 3 orang harus hadir pada saat kegiatan musyawarah desa. Kalau dia 7 anggota BPD-nya, maka itu minimal yang hadir 5 orang anggota BPD. Kenapa ini wajib dilakukan? Karena ini yang membedakan antara Permendes 17 tahun 2019 dengan Permendes 21 dari tahun 2021 ini. Untuk di Permendes 21 tahun 2020, musyawarah desa itu bukan hanya agenda menetapkan kegiatan dan usulan yang akan dianggarkan di tahun 2023, tapi itu diikut sertakan dengan penetapan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa. Ya, itu mungkin kurang lebih kawan-kawan inspiratif. Mudah-mudahan dari tahapan penyusunan dokumen RKPDes ini bisa kita ikuti secara bersama. Dan di akhir dari penjelasan kami ini, kami akan sertakan link agar kawan-kawan inspiratif bisa mendownload secara gratis dokumen utuh mulai dari latar belakang sampai penutup, termasuk daftar-daftar lampiran berkaitan dengan rencana kerja pemerintah desa. Baiklah kawan-kawan inspiratif, nanti kita jumpa lagi di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.